Shalom, salam sejahtera Mama Papa dan anak-anakku semua. 1 tahun tidak terasa, kita sudah berada di penghujung tahun ajaran 2020-2021. Tuhan selalu berada bersama kita, walau tidak belajar di sekolah. Anak-anak semua pintar, berhitung, membaca, menulis. Mama papa kalian begitu luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Walau di tengah pandemi yang serba terkekang dan tidak leluasa dalam melakukan kegiatan, tetapi Tuhan selalu baik dan teramat baik. Semua baik. Oleh sebab itu anak-anak, kita bersyukur. Kita bersyukur dengan menaikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Anak-anak dan mama papa, mari kita akan membuka ibadah tutup tahun 2020-2021. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, sungguh kami mengucap syukur dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua, memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam menjalankan belajar dari rumah. Tuhan, ini semua kalau dapat kami lakukan,
bukan oleh kekuatan dan kemampuan kami, baik kami guru, baik kami orang tua maupun anak-anak didik kami. Itu semua karena kami tahu, kami menyadari semua itu oleh karena berkat dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Di akhir tahun ajaran ini Tuhan, senantiasa kami mengucap syukur dan tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar nanti anak-anak kami akan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kami percaya tangan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah tutup tahun ajaran 2020-2021 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka kunci berkat ibadah tutup tahun pada saat ini. Haleluya. Itu
Halo adik-adik TK Widya Wacana Kartasura, bersama dengan Kak Hendrik. Saat ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah melalui cerita ini kami semakin semangat, semakin sukacita, semakin bergembira di dalam mengikut Tuhan Yesus, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menghadapi apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari adik-adik ada seekor ulat berjumpa dengan seekor burung. Nah ini gambarnya ulat ya. Ulat ini bentuknya bagus enggak adik-adik? Bentuknya bagus enggak? Kalau bagus jempolnya ke atas. Ayo. Kalau jelek jempolnya ke bawah. Ayo. Ulat bagus atau enggak? Nah kayak gambar tadi ya. Ulat ini bentuknya enggak menarik, bentuknya nggak bagus. Maka dari itu si burung menghina si ulat. Ulat, kamu itu bentuknya jelek, nggak bisa terbang, nggak punya kaki yang panjang, kamu jelek sekali. Nah kemudian si ulat ini bersabar. Meskipun dihina, meskipun dia dikata-katain sama si burung, dia tetap sabar. Nah kemudian suatu hari adik-adik, si ulat ini mengalami perubahan. Dia menjadi kepompong. Nah ini gambarnya ya adik-adik ya. Ini kepompong. Jadi ulat itu ketika berkembang jadi kepompong. Nah, ketika dalam bentuk kepompong inilah si burung menghina lagi, ngece lagi. Kamu dulu itu ulat, jelek, gak bisa terbang, kakinya kecil. Sekarang bisanya cuma diem tok, bisanya cuma di pohon, gak ngapa-ngapain. Jelek, gak bisa apa-apa. Nah, adik-adik, kita melihat ya, si burung menghina lagi. Tetapi si kepompong itu tetap sabar. Udahlah, gak apa-apa. Dihina juga gak apa-apa. Jalani saja, sabar saja. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Beberapa hari kemudian kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu. Nah ini gambarnya kupu-kupu. Kupu-kupu bagus atau jelek adik-adik? Kupu-kupu bagus atau jelek? Ayo, yang bilang bagus jempolnya ke atas. Yang bilang bagus jempolnya ke atas. Kasih 2 jempol. Kupu-kupu bagus enggak adik-adik? Wah bagus. Dia sekarang bisa terbang. Dia sekarang punya sayap yang warna-warni. Sekarang dia bisa memperlihatkan diri kepada yang temannya tadi ya, si burung ya. Yang burung yang tadinya menghina terus bisa melihat. Waduh, sekarang ternyata dari ulat berubah kepompong, berubah kupu-kupu, bagus sekali sekarang. Saya minta maaf ya, sudah menghina kamu dari dulu. Kemudian kupu-kupu ini memberi maaf. Dan mereka akhirnya terbang bersama-sama. Nah adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa kadang-kadang kita ini seperti ulat, seperti kepompong tadi. Kita menghadapi situasi yang tidak enak. Kita menghadapi keadaan yang sulit. Misalnya apa? Kita harus belajar online. Kita harus bangun pagi. Bangun pagi menyenangkan atau enggak adik-adik? Bangun pagi menyenangkan atau enggak? Waduh ya kan. Dulu Kak Hendrik inget ya. Mungkin
Kalau bangun pagi itu malah marah-marah, bangun pagi malah rewel, bangun pagi malah nangis. Karena apa? Kepengennya tidur terus, kepengennya bobok terus. Ayo, siapa di sini yang bangun pagi masih rewel, yang bangun pagi masih nangis-nangis, yang bangun pagi masih marah-marah? Ayo, siapa? Ayo, kamu ya. Oh, enggak ya. Anak-anak TK Widya Wacana Kartasura itu pasti bangunnya pagi-pagi. Tapi kadang-kadang kita menghadapi situasi, keadaan yang, wah, kenapa harus bangun pagi? Kenapa harus bangunnya itu harus pagi-pagi banget? Nah, susah. Keadaan yang tidak menyenangkan. Belajar kadang-kadang juga tidak menyenangkan. Ini harus mendengarkan ibu guru terus. Kemudian nanti mengerjakan aktivitas. Kadang-kadang ketika mengerjakan aktivitas itu menyenangkan. Tapi kadang-kadang bagaimana adik-adik? Mengerjakan aktivitas malah marah-marah. Udah capek. Padahal cuma baru beberapa menit ya toh. Udah bosen, nangis. Ayo, siapa yang bikin aktivitas di sini yang marah-marah? Yang sambil ngambek. Udah gak mau bikin aktivitas sekolah ah. Nah, ayo siapa? Ayo. Nah, adik-adik, hari ini kita melihat bagaimana dalam kepompong tadi ya, si ulet, kemudian kepompong, itu sudah harus menghadapi itu. Udah dihina sama si burung tadi gak apa-apa. Hadapi saja, jalani saja. Karena apa? Karena suatu saat kita akan mendapat manfaat. Kenapa kita bangun pagi? Kenapa kok kita harus mengerjakan yang namanya aktivitas, kegiatan sekolah meskipun di rumah? Memang tidak enak, tetapi itulah yang akan membuat adik-adik semakin pinter, semakin maju, semakin cerdas. Di sini siapa yang mau pinter? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan nih. Gak ada yang mau pinter. Nah, enggak ya. Siapa yang mau pinter angkat tangan? Kalau kau ingin pinter angkat tangan. Kalau kau ingin pandai angkat tangan. Nah, kalau mau pinter, mau pandai, ya harus bangun pagi. Harus ikut belajar mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitas yang diberikan sekolah. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian adik-adik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, yang penting yang diberikan Rasul Paulus kepada kita saat ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kadang-kadang kalau kita bosan bangun pagi, kalau kita bosan mengerjakan kegiatan sekolah yang dilakukan di rumah, ingat adik-adik, itu kita kerjakan karena suatu saat akan membawa kebaikan. Makanya selama kurang lebih setahun ini adik-adik, kita bisa mengerjakan tugas, kita mengerjakan kegiatan-kegiatan. Akhirnya apa yang terjadi? Adik-adik tambah pinter toh? Adik-adik bisa yang namanya tahu warna itu apa. Adik-adik lebih tahu bagaimana huruf itu. Adik-adik tahu bagaimana supaya adik-adik lebih berkembang. Semua lewat apa? Lewat sekolah meskipun online. Oleh sebab itu adik-adik, ini sudah akhir tahun ajaran ya, nanti akan naik tingkat ke lebih tinggi lagi. Nah, ketika naik tingkat sama, harus bangun pagi, harus mengerjakan kegiatan-kegiatan sekolah. Dan disitulah kalau kita nggak semangat, ingat hari ini kita diingatkan, udah jalani saja, udah sabar aja, udah kerjakan saja ya adik-adik ya. Karena semuanya itu akan membawa kebaikan
untuk adik-adik sendiri. Adik-adik akan semakin pinter, akan semakin pandai, dan akan semakin jadi berkat. Siapa di sini yang mau pandai? Siapa di sini yang mau pinter? Kalau mau pandai, mau pinter, harus usaha, harus belajar. Meskipun tidak enak, tetap semangat, tetap berjuang ya adik-adik ya. Kalau kau mau pandai harus berjuang. Kalau kau mau pinter harus belajar. Siapa mau pandai? Siapa yang mau pinter? Jalani belajar, jalani usaha. Dan jangan lupakan Tuhan ketika belajar. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah menyelesaikan 1 tahun pelajaran. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada duka cita, mungkin ada rasa bosan. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa semuanya itu akan membuat kami lebih baik, membuat kami lebih pandai, membuat kami lebih pintar lagi. Oleh sebab itu, kami bersyukur ya Tuhan atas setahun belajar kami. Dan saat ini kami juga akan menapaki tahun depan. Tuhan kuatkan, Tuhan beri semangat kami agar kami boleh tetap rajin dalam belajar di dalam menghadapi tahun depan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak TKB yang mau ke SD. Tuhan berkati supaya tetap semangat, lebih semangat dengan teman-teman yang baru, dengan guru yang baru, dengan situasi yang baru. Tetap semangat dalam belajar. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak TKB yang akan naik ke TKA. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah melalui firman Tuhan menjadikan kami semangat untuk masuk ke TKB. Kami saat ini mau berdoa untuk orang tua kami, papa mama, bapak ibu kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan terus beri kesehatan supaya bisa terus menerus bersama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk KB TK Widya Wacana Kartasura. Tuhan berkati dalam penerimaan PPDB, penerimaan anak-anak baru. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah melalui anak-anak yang baru ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para guru, untuk karyawan TK Widya Wacana Kartasura. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan terus beri semangat di tengah situasi yang ada. Dan biarlah semangat itu boleh terus-menerus ada, sehingga melalui semangat itulah nama Tuhan dipermuliakan, anak-anak diberkati. Dan kelak suatu saat anak-anak inilah yang akan menjadi alat-alat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.
anak-anak semuanya. Kami selaku kepala sekolah dan guru KB TK Widya Wacana Kartasura mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan Papa Mama selama ini, sehingga semuanya baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tahun ini banyak kurang dan salah kami, yang seharusnya kami mengajar dan mendidik anak-anak semuanya. Namun karena pandemi, harus teralihkan Papa dan Mama yang mengajar dan mendidik anak-anak semua di rumah. Begitu beratnya orang tua dalam menggantikan kami di rumah, sehingga keluhan-keluhan itu sampai pada kami. Kami mohon maaf apabila dalam kami memberikan materi memberatkan Papa dan Mama semuanya. Untuk anak-anakku TK besar, selamat, kalian semua akan naik ke SD. Tuhan akan memampukan kalian dan akan memberkati kalian sehingga kalian boleh menjadi anak-anak yang hebat dan berprestasi. Untuk anak-anakku, kalau mau bermain dan naik ke TKA, dan yang anak-anak TKA naik TKB, kalian semua akan naik kelas. Tuhan akan memberkati kalian semua. Bersama kita akan mohon pada Tuhan agar tahun depan kita dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Sekali lagi, kami mewakili guru KB dan TK Widya Wacana Kartasura mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan orang tua pada kami, sehingga semuanya baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah tutup tahun hari ini dengan berdoa. Mari kami hantarkan doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh mengucap syukur karena Engkau telah menyertai anak-anak kami di dalam anak-anak kami mengikuti pembelajaran selama 1 tahun ini ya Bapa. Berkati anak-anak kami ya Bapa. Kami percaya masa depan anak-anak kami ada dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa, kami boleh mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami dalam kami melaksanakan ibadah tutup tahun kami pada hari ini, sehingga ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Kami para guru berdoa buat kalian semua. Engkau tambah baik dan berprestasi di jenjang kelas yang lebih tinggi. Diberkati engkau menjadi orang